Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Sidik dari kelas Teknik Industri K17B Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Bersama rekan saya yaitu Bapak Muhammad Furkon, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemodelan sistem dinamik, yaitu penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi dengan sistem dinamik. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Indra Sapta Nugraha, dalam mata kuliah pemodelan sistem. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama, pendahuluan. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja dengan tujuan yang akan dicapai. Produktivitas pada proyek konstruksi merupakan konsep yang digunakan dalam menilai prestasi pekerjaan dengan parameter waktu dan biaya. Owner, konsultan, dan kontraktor mempunyai peranan penting pada proyek konstruksi. Setiap proyek konstruksi selalu mengharapkan pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu dan pengeluaran biaya yang minimal, sehingga produktivitas pada proyek konstruksi perlu dijaga dan ditingkatkan pada pelaksanaan pekerjaan. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor dari sumber yang didapat, antara lain tidak tersedianya material dan kurangnya koordinasi antar kelompok kerja, menurut Mandala 2009. Kondisi fisik di lapangan, ukuran besar proyek, dan kontrak kerja, menurut Daniel 2009. Lalu jenis pekerjaan, sumber daya manusia, kondisi lingkungan kerja, persyaratan kontrak, dan metode kerja. Di dalam penelitian ini, faktor-faktor yang digunakan yaitu sumber daya manusia, perencanaan kerja, waktu, biaya, dan kontrak kerja. Selanjutnya tentang dinamika sistem, yaitu suatu metodologi untuk mempelajari sistem yang kompleks. Sistem ini adalah disiplin akademis yang diciptakan pada tahun 1960 oleh Dr. J. Forster dari MIT. Dalam bidang studi ini, sistem didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang terus-menerus berinteraksi dari waktu ke waktu untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Hubungan yang mendasari antar kelompok komponen di sistem ini disebut struktur sistem. Istilah dinamika ini mengacu perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sebuah sistem yang menunjukkan variabel berinteraksi untuk mensimulasikan perubahan dari waktu ke waktu. Produktivitas konstruksi tentu rumit dan sulit untuk menentukan secara tepat dan komponennya berinteraksi satu sama lain. Tenaga kerja, proyek, perusahaan, dan industri merupakan satu tubuh dan mereka berinteraksi satu sama lain. Jika ada bagian tubuh yang cedera, sebagai hasilnya seluruh tubuh akan cedera. Oleh karena itu, produktivitas konstruksi akan muncul sebagai obat sistem menurut Maudesley dan Djibouri tahun 2009. Lalu tujuannya? Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi dengan sistem dinamik dan hubungan antar faktor serta menentukan faktor yang mendominasi. Lalu metodenya, yang pertama ada kerangka penelitian atau flowchart. Kerangka penelitian yang digunakan untuk menentukan faktor yang mendominasi produktivitas pada proyek konstruksi dari beberapa faktor yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. Yang pertama bisa dilihat ada kebutuhan peningkatan produktivitas proyek konstruksi, lalu masuk ke studi literatur. Lalu studi literatur ini mendapat input juga dari penentuan distribusi probabilitas. Lalu menghasilkan mencari variabel yang mempengaruhi produktivitas, lalu membuat model causal loop diagram dengan expert judgment dan sistem dinamik. Lalu membuat simulasi permodelan, lalu cek validasinya, jika tidak kembali lagi membuat model causal loop diagram, lalu selanjutnya jika validasinya diterima, maka hasil dan pembahasan akan menciptakan kesimpulan dan saran. Lalu untuk analisis data, pada tahap analisis data
Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mengolah data yang telah didapatkan sebelumnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, perancangan causal loop diagram. Pada tahap ini akan digambarkan berbagai macam hubungan antar variabel-variabel pembentuknya. Masing-masing variabel yang berhubungan akan dihubungkan oleh suatu anak panah. Ekor dari anak panah tersebut menunjukkan causation atau penyebab, sedangkan kepala dari anak panah tersebut menunjukkan effect atau dampak dari suatu penyebab. Jika variabel pada ekor anak panah berubah berbanding lurus terhadap variabel pada kepala anak panah, maka anak panah yang menghubungkan variabel tersebut bernilai positif. Sedangkan jika variabel pada ekor anak panah berubah berbanding terbalik terhadap variabel pada kepala anak panah, maka anak panah yang menghubungkan variabel tersebut bernilai negatif. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bapak Furkon. Kepada Pak Furkon saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Akan kita lanjutkan selanjutnya yaitu simulasi pemodelan sistem dinamis. Dari hasil perancangan causal loop diagram, maka langkah berikutnya yakni dilakukan simulasi dari model untuk mendapatkan faktor yang mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi. Nah, simulasi ini dilakukan dengan memasukkan masing-masing variabel yang menyusun causal loop diagram tersebut dengan bantuan software FunSim, sehingga akan didapat nilai variabel sebagai fungsi objektifnya. Nah, yang pertama yaitu penentuan variabel pada sistem dinamik. Pada variabel yang mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi dibuat menjadi 3 kategori, yaitu nomor 1, faktor motivasi. Yang kedua, faktor lingkungan kerja. Dan yang ketiga, faktor komunikasi dan koordinasi. Dari variabel data responden dikelompokkan ke dalam kategori tersebut. Hasil pengelompokan ditampilkan pada tabel nomor 1. Nah, pada tabel di samping ini ada 2 kolom yang terdiri dari kolom kategori dan kolom variabel. Nah, di situ ada kategori yaitu motivasi. Nah, motivasi ini variabelnya ada banyak, yaitu pembayaran upah perusahaan terhadap karyawan tepat waktu dan juga kesesuaian jumlah upah yang diterima. Jadi memang mengenai upah ini sensitif ya, dalam arti sensitif terhadap pekerjanya. Jadi kalau misalkan upahnya nggak sesuai dan tidak tepat waktu, pasti motivasi untuk bekerja itu berkurang. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan kerja. Nah, di sini ada banyak variabel di dalamnya, yaitu keamanan kerja, adanya rasa ketergantungan antara pemimpin dan pekerja. Terus ketersediaan serikat pekerja, kedisiplinan dalam kerja, kondisi keamanan dan kesehatan dalam lingkungan proyek. Yang terus kepuasan atas pekerjaan yang dilaksanakan. Dan selanjutnya tingkat persaingan antar karyawan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, pengalaman kerja mempengaruhi pengambilan keputusan ketika timbul masalah. Nah, di sini untuk lingkungan kerja sendiri paling banyak ya variabelnya. Ada 7 variabel dan selanjutnya kategori komunikasi dan koordinasi. Variabelnya yaitu mengkomunikasikan informasi yang diterima berbagai pihak terkait. Terus mendelegasikan dari berbagai tanggung jawab dan wewenang. Keterlibatan dalam diskusi permasalahan berikut solusinya. Nah, pengelompokan variabel berdasarkan kategori ini. Kategori motivasi terdiri dari pembayaran upah yang tepat waktu pada karyawan dan kesesuaian jumlah upah pada pekerja. Nah, kalau untuk kategori lingkungan kerja terdiri dari keamanan kerja, ketersediaan serikat pekerja, kedisiplinan dalam kerja, kondisi keamanan,
dan kesehatan proyek, kepuasan atas pekerjaan yang dilaksanakan, tingkat persaingan antar karyawan, dan pengalaman kerja. Sedangkan untuk kategori komunikasi dan koordinasi terdiri dari komunikasi informasi, pendelegasian tanggung jawab, dan keterlibatan dalam diskusi permasalahan. Nah, setelah itu penentuan variabel pada sistem dinamik. Hasil dari pengelompokan variabel dapat diaplikasikan pada pemodelan sistem dinamik dengan menggunakan FunSim, ditampilkan pada gambar 3. Nah, ini salah satu hasil dari software FunSim ya. Pemodelan sistem dinamik pada variabel mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi. Dan kedua, konsep pemodelan variabel motivasi. Variabel motivasi ini dipengaruhi oleh dua variabel lainnya, yaitu pembayaran upah tepat waktu dan kesesuaian jumlah upah yang diterima. Nah, upaya pembayaran upah kerja terhadap karyawan diharapkan tidak terlambat karena upah tersebut merupakan motivasi kerja dari karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. Nah, terus variabel kesesuaian jumlah upah juga pastinya juga akan memengaruhi suatu motivitas suatu karyawan atau tenaga kerja. Nah, kesesuaian nominal rupiah yang diterima tenaga kerja sebanding dengan tanggung jawab dan risiko dari pekerjaan. Kesesuaian tersebut mempengaruhi motivasi tenaga kerja dalam upaya peningkatan produktivitas perusahaan. Nah, variabel tersebut menggunakan skala 1 sampai 7 dengan nilai 1 sangat tidak setuju, terus 2 cukup tidak setuju, 3 tidak setuju, 4 netral, 5 setuju, 6 cukup tidak setuju, dan 7 sangat tidak setuju. Terus nomor 3, konsep pemodelan variabel lingkungan kerja. Nah, variabel lingkungan kerja dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya, ya mengenai safety, APD, ketersediaan serikat pekerja, lebih ke perlindungan hukum ya untuk tripartit ataupun bipartit antara perusahaan dan juga karyawan. Terus kedisiplinan dalam kerja, on time, kondisi keamanan dan kesehatan dalam lingkungan pekerjaan, kepuasan atas pekerjaan yang dilaksanakan, tingkat persaingan antar karyawan, lingkungan kerja, dan pengalaman kerja itu juga salah satu variabel mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, semua variabel tersebut menggunakan skala 1 sampai 7. Untuk nilai 1 artinya sangat tidak setuju. Kalau untuk 2 cukup tidak setuju, 3 tidak setuju, 4 netral, 5 setuju, 6 cukup tidak setuju, dan 7 sangat tidak setuju. Nah, sekarang langkah keempat yaitu konsep pemodelan variabel komunikasi dan koordinasi. Variabel komunikasi dan koordinasi dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya, yaitu komunikasi informasi yang diterima berbagai pihak terkait, mengenai sosialisasi, edukasi, dan informasi, mendelegasikan dari berbagai tanggung jawab, mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan wewenang, serta keterlibatan dalam diskusi permasalahan. Berikut solusinya. Nah, variabel komunikasi dan koordinasi ini
menggunakan skala 1 sampai 7. Sama seperti yang tadi, yaitu nilai 1 sangat tidak setuju, 2 cukup tidak setuju, 3 tidak setuju, 4 netral, dan seterusnya. Nah, kelima, konsep penentuan faktor yang dominan. Nah, faktor dominan tersebut merupakan hasil simulasi pemodelan sistem dinamik dengan menggunakan Vensim berupa grafik pada hasil simulasi dengan Vensim didapatkan nilai variabel lingkungan kerja. Untuk variabel lingkungan kerja mendapatkan poin 38,7. Nah, untuk variabel motivasi 12,7 dan variabel komunikasi dan koordinasi 16,4 poin. Jadi sehingga variabel lingkungan kerja mempunyai nilai tertinggi. Nah, variabel tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa variabel yang lain, yaitu keamanan kerja, adanya rasa ketergantungan antara pemimpin dan pekerja, ketersediaan serikat kerja, kedisiplinan dalam kerja, kondisi keamanan dan kesehatan dalam lingkungan proyek atau pekerjaan, kepuasan atas pekerjaan yang dilaksanakan di proyek tersebut, tingkat persaingan antar karyawan, dan pengalaman kerja setiap karyawan masing-masing, serta pengambilan keputusan ketika timbul masalah. Nah, untuk nomor 6, validasi dengan sistem dinamik. Nah, validasinya itu yaitu dengan uji ya, uji struktur model. Nah, pada simulasi pemodelan pada Vensim, semua variabel tidak terjadi masalah karena semua variabel sudah memiliki input yang akan digunakan dalam membuat simulasi. Selanjutnya yaitu uji kecukupan batasan. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji dan menyeleksi variabel-variabel dalam model yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh model tersebut. Semua variabel pada pemodelan mempunyai peranan yang berpengaruh dan saling mempengaruhi serta memiliki sensitivitas yang besar. Di dalam pemodelan simulasi pada penelitian ini tidak ada pengurangan variabel karena tiap variabel mempunyai peranan penting dalam proses simulasi model. Nah, selanjutnya itu uji parameter model. Uji parameter model ini dilakukan dengan melihat dua variabel ya, yang saling berhubungan, ada korelasi, dan juga membandingkan antara logika sebenarnya dengan logika simulasi. Pada penelitian ini, logika sebenarnya adalah penelitian terdahulu, sedangkan logika simulasi adalah pemodelan simulasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu, faktor motivasi adalah faktor yang mendominasi. Sedangkan pada simulasi, pemodelan penelitian ini, faktor lingkungan kerja menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi. Nah, selanjutnya yaitu uji kondisi ekstrim. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji kemampuan model pada kondisi ekstrim. Pada kondisi ekstrim cuaca, misalkan gempa bumi. Nah, pada variabel yang berubah secara signifikan, pemodelan pada penelitian ini distribusi data yang digunakan sebagian besar adalah distribusi normal, sehingga tidak ada perubahan data pada variabel yang signifikan. Terus uji perilaku model, replikasi. Uji perilaku model ini merupakan pengujian yang dilakukan secara kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara data aktual dengan data-data pada hasil simulasi untuk menemukan variansi error yang terjadi. Pada penelitian tidak ada data aktual karena data yang digunakan bersifat kualitatif.
Nah, selanjutnya adalah diskusi hasil penelitian. Peningkatan produktivitas pada proyek konstruksi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu motivasi, lingkungan kerja, dan komunikasi koordinasi. Nah, untuk faktor motivasi punya beberapa variabel, yaitu pembayaran upah, ketepatan waktu, dan juga kesesuaian jumlah upah yang diterima. Terus faktor lingkungan dipengaruhi beberapa variabel, yaitu safety, keamanan kerja, adanya serikat kerja, kedisiplinan dalam kerja, kondisi keamanan sekitar pekerjaan, lingkungan, dan kesehatan, kepuasan karyawan terhadap pekerjaan, terus juga tingkat persaingan antar karyawan. Nah, kalau untuk faktor komunikasi sendiri dan koordinasi ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu mengkomunikasikan informasi yang diterima berbagai pihak terkait, terus mendelegasikan dari berbagai tanggung jawab dan wewenang, serta keterlibatan dalam diskusi permasalahan. Nah, dari hasil simulasi pemodelan sistem dinamik tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan kerja menjadi faktor dominan dalam faktor yang mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi dengan nilai rata-rata nilai min 38,7 dibandingkan dengan faktor motivasi dengan nilai rata-ratanya 12,7 dan faktor komunikasi dan koordinasi dengan nilai terendah 16,4. Jadi yang paling dominan adalah faktor lingkungan kerja. Terus untuk saran untuk penelitian selanjutnya, mungkin dapat menggunakan data primer dengan metode sistem dinamik dengan harapan hasil akhir dari pemodelan sistem dinamik dapat diterapkan di lapangan. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kurang atau lebihnya, kami minta maaf. Semoga presentasi ini dapat menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya yang mendengarkan maupun melihat. Terima kasih Pak dosen, Pak Indra, yang telah memberikan tugas sehingga kita bisa belajar lebih mengenai software pemodelan sistem dinamik ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya di tempat kerja maupun di dunia kerja maupun di dunia kita sehari-hari. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.